Jalan rusak, belum tersambung listrik PLN, hingga sulitnya akses layanan kesehatan masih menjadi kenyataan yang dihadapi ratusan warga Salubarupu. Salubarupu adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T yang berada di Kelurahan Barupu Selatan, Kecamatan Barupu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Untuk mencapai perkampungan tersebut, perjalanan dari pusat kota memakan waktu sekitar 4 jam. Daerah ini berjarak sekitar 50 km dari Rantepao, ibu kota Toraja Utara. Di sepanjang perjalanan, kendaraan harus melintasi jalan berbatu, tanjakan curam, dan jalur tanah yang bergelombang. Kepala Lingkungan Maluko Tondok Alo, Petrus Palea, berharap pemerintah segera memprioritaskan pembangunan jalan dan jaringan listrik PLN bagi warganya. Menurut Petrus, Salubarupu dihuni sekitar 400 kepala keluarga, di luar warga yang merantau. Namun hingga kini, akses jalan menuju kampung mereka belum pernah tersentuh pembangunan secara menyeluruh. Jalan yang ada hanya berupa cor beton pendek di beberapa titik yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ia menjelaskan, pembangunan dilakukan secara bertahap menggunakan dana hasil gotong royong warga yang tinggal di kampung maupun di perantauan. Baik sahabat Tribuners, kita sudah bersama Pak Petrus Palea, Kepala Lingkungan Maluko Tondok Alo, Kelurahan Selatan, Kecamatan Barupu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Nah, di sini kita akan mewawancarai Bapak selaku kepala lingkungan bagaimana desa ini. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, baiklah. Terima kasih. Kami warga lingkungan Salubarupu sekitar 400 kakak. Keluhan kami sangat diprioritaskan adalah infrastruktur jalanan. Pertama itu. Dan yang kedua, kami masih memakai turbin. Nah, kalau bisa, pemerintah yang terkait supaya masuk di sini. Ini Pak. Itu saya lihat dari jalannya Pak, ada beberapa beton yang sepotong-sepotong itu anggaran dari mana itu Pak? Itu anggaran swadaya itu masyarakat. Ya. Dari kita partisipasi masyarakat itu. Ada berapa dana yang terkumpul dari partisipasi masyarakat? Partisipasi masyarakat dari awal itu pernah dikumpul itu 60 juta. Nah, yang pertama itu. Yang kedua itu sekitar ada 20 juta. Nah, yang terakhir ini baru-baru ini 5 juta. Nah, di bulan berapa itu Pak? Yang terakhir ini. Yang terakhir ini bulan 5. Bulan 5. Dari pengerjaannya itu Pak, dari mana itu kita mulai untuk jalan yang sepotong-sepotong itu? Dari jembatan Saluria namanya itu yang pertama, kita yang kedua itu jembatan itu. Itu kita itu kampung di gereja itu. Oh, iya. Ya, dari situ batas kami itu. Wilayah kami lingkungan dua lingkungan Salubarupu itu. Ya, di situ dimulai dikerja sepotong-sepotong coran itu, satu jalur itu, apa adanya. Yang kami prioritaskan itu yang parah. Ya, biarpun 1 meter, 2 meter, yang penting kami bisa cukupi dengan coran itu. Kalau dari segi kesehatan Pak, apakah ada pustu di sini atau puskesmas? Ada pustu, tapi tidak ada orangnya. Ya, ada pustu itu di yang dekat gereja itu, tapi tidak ada orangnya. Ya. Jadi bagaimana Pak kalau misalnya orang sudah kritis itu, apakah di tandu sampai ke puskesmas apa bagaimana kalau misalnya? Tandu itu. Nah, lalu itu kalau ya masih bisa diojek. Tapi kalau tidak bisa harus ditandu itu. Kemungkinan di jalanan itu mungkin banyak korban.
korban juga itu karena kita sampai di rumah sakit. Berarti bukan korban ya Pak ya, Iya. karena tidak sampai di Iya, tidak sampai di rumah sakit. puskesmas. Berarti Karena jauhnya 11 kilo mm, dari puskesmas ke dusun kami. Nah, 11 kilo. kalau jalan dari sini Pak ke puskesmas ada berapa lama itu? Berapa lama kita tempuh untuk sampai di sana? Di sana Iya, 4 jam. 4 jam. Iya. Wow, jauh di. Jauh. Kalau di sini ada 2 sekolah ya Pak ya? Ya, ada. Sekolah Satap? Satap. SMP dan SD. Baru jaringan juga di sini tidak ada di Pak? Tidak ada. Tidak ada. Pakai wifi. Wifi-nya di mana Pak? Di sekolah itu. Karena anak sekolah itu tidak bisa mengerjakan kalau tidak ada wifi. Harus memerlukan itu jaringan. Kalau dari pasarnya Pak, pasar di mana kita ini datangi? Di Barupu juga? Di Barereng. Di Barereng? Di dekat kecamatan itu. Oh, Kantor kalau kecamatan itu. berapa jam dari sini Pak? Nah, itu tadi saya bilang 4 jam juga? Berarti Kan orang... berdekatan puskesmas di sana. Oh, berarti orang juga jarang ke pasar di karena jauh. Jarang. Kalau di sini Pak apa saja penghasilannya dia? Di sini. Iya, tani. Kalau tani apa saja dia? Tani dulu itu kopi. Hmm, Nah, sekarang ini tinggal sawah. ya. Nah, ya apukat juga ada. Hmm, Tapi cuma angkutannya itu susah. susah. Berarti dari hasil panen yang kayak padi itu diproduksi, maksudnya untuk pribadi sendiri Pak, dikelola untuk pribadi sendiri atau bisa juga dijual? Enggak, Enggak. mana dijual? sama jual, nah, Oh, kita iya. tidak cukup makan. Oh, iya. Iya. Kalau dari kopinya Pak masih produksi juga? Nah, produksi juga tapi begitu tidak banyak orang yang mengelola kopinya karena justru apa namanya para sarana itu pupuknya, semprotnya, dan apa segala. Berarti dari pupuk-pupuknya Nah, nih Pak. ya, Adakah lagi Pak yang mau kita sampaikan untuk pemerintah? oh ya, kalau bagi kami warga masyarakat di Salubarupu ini, dua lingkungan ini, keluhan saya kami itu sangat penting. Sebenarnya tidak ada lain dari prioritas itu, hanya jalanan itu paling kan utama. Karena ibu itu sudah merasakan sendiri, dia indak sendiri, dia rasakan sendiri, bahkan dia masuk ke hutan tadi, Iya, Pak. lihat wisata itu berapa kilo itu, mungkin ada 10 kilo itu, Ada 8 sekarang. 8. Ada 10. Dulu itu jadikan desa persiapan sekitar tahun 90-an itu. Jadi desa persiapan. Setelah itu dilebur menjadi kelurahan. Nah, masuk kelurahan. Jadi makanya kami itu sangat tertinggal, terjauh, termiskin dari perjalanan antara desa ke desa. Sebenarnya kami dulu itu masuk desa. Kenapa kami ini sudah 3 kali kami ke daerah menghadap ke daerah, warga selalu di sini sampai sekarang belum terjawab. Itu saja tunggu. Nanti kita urus di pusat itu. Nah, sekarang itu tidak ada lagi katanya moratoriumnya ini sekarang ini pemekaran ini. Jadi kami bingung di sini. Bagaimana jalan keluarnya kita ini? Kalau kita tidak jadi desa ini sampai kiamat dunia tidak akan kita bisa aman atau ya waktu itu merdeka lah untuk jalanan, bukannya merdeka, bukannya tidak merdeka dalam keadaan ekonomi ke apakah, tetapi jalanan terjaga. Kami mohon kepada pemerintah yang terkait di daerah kalau bisa di provinsi melihat sendiri lokasi kami atau kampung kami supaya Bapak tahu sendiri dan merasakan apa sebenarnya dalam kampung ini.
dirasakan oleh Bapak. Mungkin kami tidak akan bohongi Bapak itu. Kalau Bapak langsung saja itu melihat itu, mungkin dia sudah tahu itu. Dia merasakan kalau jalan kaki bagus, supaya dia merasakan kalau diinjak ini jalanan ini. Jadi itu harapan kami warga Salu Barupu, supaya Bapak pemerintah yang terkait bisa memperhatikan kami warga Salu Barupu. Oke, baik sahabat Tribuners, itulah tadi pernyataan dari Pak Petrus Pallea, Kepala Lingkungan Maluku Tondokalo. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di saksi kata berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.